di sini saya akan memberikan tutorial perhitungan untuk modul 5 baik itu menggunakan Microsoft Excel maupun menggunakan POM-CM. Untuk data pertama yang kalian butuhin, di sini ada nomor, elemen kerja, mesin, serta waktu prosesnya, setup proses dari ketiga produk kalian. Nah, ini itu datanya dari inputan kedua kalian yang sudah ada pemangkasan salah satu elemen kerjanya. Di sini punya saya tuh di pengelasan. Jadi sisa elemen kerjanya itu ada 9. Nah, ini kalian bisa langsung nge-link aja ke sini untuk mesin dan waktu proses dari ketiga produk tersebut. Oke. Untuk selanjutnya di sini rata-rata total per detiknya bisa kalian pakai rumus sum average dari setup sampai dengan prosesnya indent table terus kurung. Oke, ini langsung kalian tarik aja ke bawah, itu sama hasilnya. Untuk rata-rata total per menitnya tinggal kalian bagi 60 aja dari rata-rata per detiknya. Oke, tinggal tarik lagi aja ke bawah, itu sama rumusnya. Selanjutnya itu nilai ST itu didapat dari rata-rata total per menit dibagi dengan jumlah mesinnya. Ini tinggal tarik ke bawah juga sama hasilnya. Untuk RPW nya itu yang pertama itu hasil dari sum dari elemen kerja pertama sampai dengan terakhir. Nah, untuk yang kedua ini itu rumusnya dari nilai RPW pertama dikurangi dengan nilai ST di elemen kerja yang kedua. Oke. Dan yang kedua sampai ke bawahnya itu tinggal kalian tarik aja ke bawah, itu sama. Dan di sini nilai cycle time kalian itu dengan rumus available time per bulan ini dibagi dengan produk family yang ada di disagregasi produksi 2021. Oke, ini hasilnya. Langsung kalian merge aja karena ini untuk kebutuhan dari semua produk dan semua elemen kerja. Terus yang untuk penentuan nilai WS nya ini saya hilangin dulu ya merge-nya. Ini itu penentuannya berdasarkan nilai ST nya. Jadi nilai WS ini tidak boleh melebihi nilai cycle time, tapi harus sedekat mungkin dengan nilai cycle time. Ini kita jumlahin sedikit demi sedikit aja dulu di sini. Misalnya ini kita jumlahin 6 elemen kerja ya. Oke. Itu hasilnya masih 11,4. Kalau misalnya kita itu ngejumlahin 6 itu 11 kan, berarti kan masih ada 2-3 lagi untuk mendekati nilai cycle time. Coba kita tambahin dengan satu elemen kerja lagi. Kita coba tambahin 1. Nah, ini jumlahnya udah mendekati dengan nilai cycle time, berarti udah cukup. Ini kita merge aja langsung sampai ke elemen kerja yang ke-7. Terus untuk yang terakhir, karena yang terakhir juga sisa, langsung dijumlahin aja. 4 dengan 5 kan udah pasti 9, tidak melebihi nilai cycle time, berarti langsung dijumlahin aja untuk elemen kerja ke-8 dan ke-9. Nah, berarti dengan adanya nilai WS ini, itu penentuan untuk stasiun yang sudah di line balancing itu hanya ada 2 stasiun. Yang stasiun pertama itu terdiri dari elemen kerja pertama sampai dengan ke-7, dan stasiun keduanya itu ada dari elemen kerja 8 dan 9. Ini berdasarkan data saya, tapi nanti setiap kelompok pasti ada perbedaannya. Kelompok kalian dengan saya pun belum tentu sama.
Oke. Ini untuk selanjutnya kita bakal ngitung di sini ada elemen kerja ST dan cycle time dan seterusnya. Nah, ini masih sama ya elemen kerjanya. Terus nilai ST-nya dapat dari mana? Nilai ST ini dapat dari nilai atas ini. Langsung ngeling aja dan ditarik sampai bawah, itu sama. Nah, nilai cycle time-nya juga sama, ngeling. Oke. Nah, selanjutnya ini nilai cycle time dikurangi nilai ST, langsung kalian kurangin aja. Tuh, ya. Nilai cycle time dikurangin sama ST-nya, kan udah kelihatan juga ya dari kepala tabel yang di atas juga. Nah, ini tinggal tarik ke bawahnya juga sama. Untuk selanjutnya itu nilai dari cycle time dikurangin ST-nya tinggal kalian kuadratkan aja. Ya. Nah, itu juga sama sampai bawah. Nah, di sini ada total elemen kerjanya ada berapa? Di sini ada 1 sampai dengan 9 sebelum adanya line balancing. Nah, nilai ST-nya juga segini, cycle time-nya juga sama. Ini juga ini di sum semua ya, dari mulai ST ini di sum tarik aja ke samping, itu sama aja rumusnya. Nah, untuk yang LE atau line efisien itu rumusnya nih. Nah, kita coba buat ya. Buka kurung 2 kali. Untuk nilai ST dibagi buka kurung dari nilai jumlah elemen kerjanya dikali dengan nilai cycle time, terus tutup kurung dikali dengan 100 karena dalam satuannya persen. Oke, tutup kurungnya 2 kali. Nah, ini. Nah, untuk nilai BD-nya atau balance delay itu sama dengan 100 sama dengan 100 dikurangi dengan nilai CLE. Nah, untuk CSI-nya itu rumusnya SQRT buka kurung nilai jumlah dari ini kurung. Oke, itu nilainya. Nah, ini kan sebelum perbaikan, makanya kita sini buat langkah perbaikannya. Nih, untuk perbedaan dari yang atas ini dan yang bawah itu di stasiun kerjanya. Di sini beda kan, stasiun kerjanya yang ini udah digabung menjadi hanya ada 2 stasiun kerja, sedangkan yang atas masih 9. Oke, ini elemen kerjanya masih sama, bedanya di nomornya aja. Ini mengikuti nilai stasiun yang ada di sini. Oke, terus nilai ST-nya juga ini dari nilai WS-nya. Ini nilai cycle time-nya juga sama. Pastiin kalau misalnya totalnya, kalau untuk elemen kerja itu berarti ada 2 stasiun, nomor 1 dan nomor 2 ada 2 stasiun, dan yang nilai ST-nya pastiin ini itu sama dengan yang sebelumnya. Kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan dalam penjumlahan si ST ini. Terus nilai cycle time-nya ini juga sama rumusnya ya sebelumnya, nilai cycle time-nya dikurangi dengan nilai ST. Terus yang sebelahnya tinggal dikuadratkan aja, terus totalnya tinggal disam ke samping semua, ini dengan ini. Oke. Ini untuk rumus yang ini setelah perbaikan itu sama dengan yang ini. Jadi kalian bisa ikutin aja rumus ini itu sama dengan ini. Di sini kelihatan kan perbedaannya signifikan dari mulai LE-nya, BD-nya, SI-nya beda. Kayak untuk selanjutnya di sini kita ke operator efisien. Nah, ini masih kalian taruh nomor dengan elemen kerjanya ada 9. Stasiun kerjanya di awal itu masih 9 juga. Nah, ini stasiun ini itu stasiun setelah line balancing hanya ada 2, 1 dan 2. Nah, ini penentuan jumlah operator atau mesin. Nah, ini 4 dapat dari mana? Ini 4 itu dari
nilai maksimum yang ada di stasiun 1. Kita lihat di sini stasiun 1 dari elemen kerja pertama sampai dengan ke-7. Ini elemen kerja pertama sampai dengan ke-7. Di sini jumlah mesin tertingginya itu ada 4, berarti di sini jumlah operatornya pun 4, karena tidak mungkin kalau misalnya jumlah mesinnya itu tidak sesuai dengan jumlah operator. Jadi jumlah operator mengikuti jumlah mesin maksimal. Gak mungkin kalau misalnya ada mesin tapi nggak ada operatornya. Oke. Untuk yang keduanya ini untuk elemen kerja ke-8 dan ke-9, kita lihat paling tinggi itu ada berapa. Itu ada mesinnya 2 dan 1, berarti yang kita ambil itu adalah 2. Makanya di sini totalnya jumlah operator yang kita pakai itu ada 6 setelah di line balancing. Oke. Nah, di sini kita bakal itu perhitungan RPW maupun line balancing secara manual atau dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita bakal coba dengan POM-QM. Nah, di sini kalian bikin aja dulu tabel untuk menginput data ke POM-QM-nya. Ini ada elemen kerja, ada menit, ada prosesor 1 2 3 4 5 6. Terus di sini juga ada elemen kerjanya sampai 9. Nah, nilai menit ini dari mana sih? Nilai menit ini terdapat dari nilai SD-nya, karena satuannya menit per unit. Jadi kalian langsung linein aja, terus tarik sampai bawah. Terus untuk penentuan predesesornya itu seperti apa? Predesesor itu adalah suatu urutan. Jadi di sini kenapa elemen kerja satunya tidak ada, kosong? Jadi kenapa ini kosong? Karena pada elemen kerja pertama pengukuran dan pemolaan itu adalah step awal. Jadi udah pasti itu dilakukan secara pertama dan nggak ada proses sebelumnya gitu. Nah, kenapa di sini baru ada di elemen kerja kedua? Karena proses pengukuran dan pemolaan itu dilakukan sebelum proses pemotongan. Kalian bisa lihat dari sini, dari data waktu kalian per produknya bisa kalian lihat di sini kan, berarti dari pengukuran pemolaan dia masuk ke pemotongan, dan rata-rata semua produk dia melewati stasiun pemotongan. Bisa kalian cek di table, Inodent table, itu semua menggunakan proses sebelumnya, yaitu pengukuran dan pemolaan. Makanya di sini kita predesesor satunya di elemen kerja kedua itu 1, mengartikan bahwa elemen kerja kedua ini sebelumnya melewati urutan yang pertamanya, yaitu pengukuran dan pemolaan. Nah, untuk yang elemen kerja ketiga di sini itu kan ada pelubangan. Nah, pelubangan ini dilakukan setelah proses pengukuran dan pemolaan serta pemotongan. Makanya di sini prosesornya itu 1 dan 2. Kalian bisa cek juga di sini. Pelubangan hampir semua komponen itu melakukan pekerjaan di stasiun pelubangan ya. Oke. Untuk selanjutnya itu masih sama, untuk 4, 5, 6 dan 7-nya juga masih sama. Kenapa nomor 4 ini yang pembubutan dia langsung 1 dan 2, 3-nya nggak ada? Karena proses pembubutan di sini contohnya itu ada handle. Di sini ada handle contohnya. Oke, misalnya di sini handle, di sini nggak ada keterangannya. Oke, pembubutan kita ambil contoh itu handle. Handle itu nggak ada di proses pelubangan karena dia tidak melewati proses pelubangan, tapi dia tetap melewati proses pengukuran dan pemolaan serta pemotongan. Makanya di sini 1 dan 2. Begitupun untuk 5, 6 dan 7. Terus di sini untuk pembedanya ada di elemen kerja 8 dan 9, yaitu perakitan 1 dan kedua. Kenapa di sini ditulisnya langsung 7 itu penghalusan,
bukan ditulis 1 2 3 sampai dengan 7. Kenapa di sini ya nggak ditulis 1 2 3 4 5 6 sampai ke 7? Karena di sini kita mengasumsikan bahwa penulisan di predecessor 1 ini 7 karena untuk di elemen kerja ke-7 ini elemen kerja terakhir yang sudah pasti dari semua komponen itu sudah melewati elemen kerja 1 2 3 4 5 6, makanya di 8 ini kita langsung menulisnya 7 karena sudah proses perakitan, otomatis semua komponennya sudah siap untuk dirakit. Nah, untuk yang elemen kerja yang ke-9 di sini kita tulisnya 7 dan 8. Begitu. Oke, ini data inputan yang kita butuhin untuk POM QM. Kita langsung buka aja QM-nya. Di sini pasti modul kalian yang ada di QM cuma segini, tapi di sini gak ada yang kita butuhin. Kalian bisa klik di modul, bisa display all modul. Nah, di sini semua keluar modul yang bisa kalian hitung dengan aplikasi QM. Oke, yang kita bakal hitung itu assembly line balancing. Langsung kalian klik aja, terus di sini kalian bisa kasih judulnya, misalkan line balancing. Oke, di sini number of tasks-nya berapa? Karena kita ada 9 elemen kerja. Ini ada 9 elemen kerja, maka task-nya juga ada 9. Oke, di sini satuannya itu menit. Dan di sini row name-nya kita pakai yang 1 2 3 4 5 aja. Oke, kita oke. Nah, muncul seperti ini. Tabel ini sama seperti apa yang sudah kita buat di sini. Jadi kalian bisa langsung copy aja dari mulai menit dan predecessor yang lainnya juga. Nah, ini udah masuk, dia nggak akan ada satuan desimalnya juga. Nah, di sini jangan lupa metode yang kita pakai itu kan RPW untuk di line balancing. Kalian ubah di sini jadi RPW. Selanjutnya di sini ada cycle time computation. Di sini kita pakai yang given. Kenapa kita pakai given? Karena kita sudah mempunyai nilai cycle time. Jadi kita sudah punya nih datanya. Kalau misalnya kalian pakai yang ini, itu penentuan kalian untuk tahu juga nilai cycle time-nya itu berapa. Tapi karena kita udah tahu nilai cycle time kita, jadi kita pakai data yang given. Ini nilai cycle time kita 14.521. Langsung kita masukin aja di sini 14.521. Nah, di sini satuannya itu tetap menit. Oke, kalau udah semua bisa langsung kita solve aja. Ini bisa kita solve aja ya. Nah, ini yang pertama itu ada line balancing solution. Di sini ada assembly line balancing result, hasilnya itu ini. Ini yang data yang kalian butuhin nanti buat di pengolahan data laporan kalian. Nah, di sini kalian bisa pastiin kalau misalnya ini tuh sama dengan hasil perhitungan menggunakan Excel. Bisa kalian lihat nih nilai cycle time kita sama 14.521, nilai efisiennya itu 80,8. Kita cek 80,8. Oke. 80,8 sama. Terus juga di sini ada nilai balance delay-nya itu ada 19,12. Nih sama juga 19,12. Berarti perhitungan kalian itu sudah benar. Selain itu, selain kalian mendapatkan hasil dari assembly line balancing, kalian bisa nih ke solution. Kalian bisa cek better balance-nya juga. Nah, ini juga data yang kalian butuhin untuk di pengolahan data. Ini
Selanjutnya itu ada summary of heuristic result. Nah, ini tuh apa sih? Ini itu beberapa metode yang bisa kalian lakuin untuk di line balancing. Nah, di sini kita pakai RPW. RPW-nya di sini keterangannya 2. Setelah di line balancing kan. Nah, berarti perhitungan Excel kita juga sama. Nih, cuma ada 2 stasiun. Berarti hasil QM ini pun sesuai sama apa yang udah kita hitung secara manual. Nah, di sini kan banyak nih metodenya, ada 5. Semuanya pun 2 stasiun gitu hasilnya. Berarti itu bisa bilang kalau misalnya apa yang kita hitung tuh sama atau sesuai. Nah, yang terakhir itu ada diagram. Nah, ini pun nanti kalian lampirin di pengolahan data kalian. Oke. Udah cukup segitu kalau untuk perhitungan di QM-nya. Kita langsung lanjut lagi untuk Excel-nya, itu di buat Gantt chart atau simulasi dari line balancing ini. Oke, kan kita ada 2 stasiun 1 dan stasiun 2. Stasiun 1 ini terdiri dari 7 elemen kerja ini. Dan ini tuh dapat dari mana? Ini tuh dapat dari nilai si ST-nya. Jadi kalian langsung link aja ke sini ya. Langsung kalian link aja ke situ untuk dari elemen 1 sampai dengan elemen ke-7. Nah, di sini kita bakal coba untuk buat di kondisi pertama atau kondisi 1. Nah, saya jelasin dulu untuk kepala tabelnya. Di sini ada stasiun 1, ada operator, dan ada waktunya juga. Kalian buat aja dari sini 1 sampai dengan 120. Oke, sampai dengan 120. Terus kalian atur juga ini antar kolomnya, bisa kalian auto fit ke kolom width-nya. Nanti dia bakal kecil-kecil kayak gini juga biar enggak menghabiskan jarak untuk pembuatan Gantt chart ini. Nah, saya jelasin dulu di sini stasiun 1 kenapa operatornya di sini keterangannya 4. Di sini ada OP1 sampai OP4 ya. Ini menunjukkan bahwa di line balancing kita jumlah operator efisiennya itu 4 ya kan. 4. Nah, makanya di sini operator yang kita butuhin untuk membuat Gantt chart pun 4. Nah, di sini kenapa M-nya sampai M7? Karena elemen kita pun sampai elemen 7. Satu elemen kita asumsikan tuh ada 7 ya. Berarti di sini membuatnya M1 sampai dengan M7. Kalian garisin aja antar mesinnya. Ini M itu dimaksudkan itu mesin. Kalian gariskan antar mesinnya. Ini M6-nya 1, M5-nya 1, M4-nya 2, seperti itu. Terus di sini kita coba untuk menghitung ya. Nah, ini kenapa sih di warna ini 2 kotak, yang hijau ini 4 kotak? Ini bisa kalian dapat dari ini. Nilai ST kalian round up. Ini kan nilai dari elemen kerja pertama kalian itu 1,7. Berarti kalian round up menjadi 2 ya kan. Jadi 2. Oke, saya contohin seperti ini. Berarti kalian bloknya di sini 2. Langsung kalian coba warnain aja. Terus di sini ada keterangan O1 P1. Ini maksudnya operator 1 dan P-nya itu produk 1. Langsung kalian tulis aja O1 pertama. Jangan dulu kalian tulis produk satunya. Ini kalian tulis O1. Oke. Nah, ini kan elemen kerja pertama membutuhkan waktu 2 menit dalam penyelesaiannya, makanya dia di bloknya langsung 2. Terus ini kan yang dilakukan oleh operator 1 pada mesin 1. Selanjutnya operator 1 bisa melanjutkan produksinya lagi ketika pekerjaannya yang pertama itu udah selesai, makanya dia mulai lagi di menit ketiga di sini. Oke, ini kalian langsung tulis lagi aja, berarti ini pekerjaan dari O1 juga gitu. Terus juga di sini
kalian langsung lanjut lagi ke O1 berikutnya, yaitu setelah pekerjaan keduanya selesai kan. Berarti di sini tulisnya O1 juga setelah 2 menit ya. Ini berarti kan jangkanya per 2 ya, karena nilai elemen satunya di mesin 1 itu 2. Nah, lanjutnya di sini kenapa kosong nggak dilanjutin untuk operator 1 di mesin 1? Di sini kita langsung jalan ke elemen kerja kedua. Nah, kenapa di sini juga dilakukan oleh operator kedua? Karena kalau misalnya padahal di sini bisa kan mesin kedua ini dilakukan juga oleh operator pertama. Bisa kalian lihat operator pertama ini masih mengerjakan tugasnya di mesin ke-1. Makanya di sini operator kedua yang menjalankan pekerjaannya untuk mesin kedua setelah pekerjaan pertamanya selesai. Nah, ketika operator 1 mesin 1 itu produk satunya udah jadi, makanya bisa dilanjutkan ke mesin kedua yang dilakukan oleh si operator kedua. Berarti di sini O2. Nah, selanjutnya itu bisa kalian lanjutin lagi di sini untuk pekerjaan di mesin kedua oleh operator 1. Makanya di sini kenapa tidak di mesin 1 itu tidak ada operator 1 dulu, karena dia langsung bekerja di mesin keduanya di sini. Jadi O1 pekerjaan si operator 1 berarti ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kalian bisa lihat nih, kenapa sih si O2 ini jaraknya langsung jauh kan ke sini. Kalian bisa lihat di sini si operator keduanya dia langsung pergi lagi ke mesin ketiga. Setelah pekerjaan di mesin keduanya selesai di sini. Jadi sini operator 2. Oke. Ya, sampai sini paham. Terus juga kalian bisa lihat nih, ketika di mesin kedua ini dilakukan oleh operator itu sudah selesai, maka dilanjutkan oleh si operator kedua di sini. Karena si operator pertama di sini langsung melanjutkannya lagi ke mesin 1 untuk memproduksi barang yang ada di mesin 1. Oke. Terus habis itu nanti kalian ini buat terus kayak gitu pola pikirnya sampai dengan ke 120, sampai ke waktu kalian tuh 120. Nanti kalian bisa lihat produk kalian tuh jadi berapa. Terus di sini apa sih ini arti dari P4, P5, P6 dan P7? Itu artinya itu produk. Jadi untuk mesin 1 ini dia berarti produk 1. Jadi O1 produk 1. Selanjutnya di sini P2. Di sini P3 secara berurut ya, tapi ini per mesin. Jadi ini 1 2 3, di sininya langsung 4, yang sini 5. Kenapa nggak kesini? Karena ini beda mesin. Jadi ini tuh untuk keterangan P ini per mesinnya ya. Di sini berarti P2 P1 kayak gitu. Ini juga karena ini ada di mesin 3, berarti ini juga P1. Nah, ini berarti O1 P2. Ya, begitu seterusnya. Untuk yang ini juga, ini kan berarti ini nilainya yang di blok 4 karena hasil round up-nya itu 3,2, berarti di sininya 4. Untuk elemen kerja ketiga di sini 1,4, makanya di sini di bloknya itu elemen kerja ketiga ini yang ada di mesin 3. Kenapa di bloknya 2? Karena ini 1,4 di round up menjadi 2. Yang elemen kerja keempat itu 0,3 di round up menjadi 1, hanya ada 1. Begitu seterusnya ya. Nah, kalian buat itu. Terus di sini setelah kalian udah menghitung sampai dengan 120, di sini ada tabel lagi. Nah, ini kepala tabelnya. Di sini ada keterangan elemen kerja kalian. Terus juga di sini nilai ST-nya kalian ngeling aja.
ini kalian ngelink di awal tadi ya, di awal tadi ini yang atas. Oke. Ini langsung tarik lagi ke bawah juga. Ini kan 1 sampai dengan 7 yang ada di stasiun 1. Nah, ini total produknya dari mana sih? Ada keterangan 31. Kalian lihat total produk ini di mesin pertama itu ada 31. Kalian bisa lihat juga dari mesin pertama sampai dengan mesin terakhir itu jumlah tertingginya yaitu 31. Makanya di sini total produknya yaitu 31. Nah, produk jadinya itu berapa? Di sini keterangannya 13. Dari mana? Produk jadi itu berarti produk yang telah menyelesaikannya dari mesin 1 sampai mesin terakhir. Makanya keterangan produk jadi ini ada 13 karena di sini untuk mesin terakhir itu keterangan produknya ada 13. Kalian input ke sini langsung. Nah, ini jumlah WIP dari mana? Kalian bisa kurangi dari jumlah total produk dikurangi produk jadinya. Ya, bisa kalian total produk dikurangi dengan produk jadinya. Nah, sini ada 18. Nah, ini idle time-nya kalian bisa dapat dari mana? Ini rumusnya yaitu 120 dikali 4 dikurangi keterangan dari ST-nya dikali dengan 31 dari si total produk. Kita coba aja ya. Ini 120 itu dari segi waktunya. Ini kita kurung. Terus juga dikali 4 dikurangi dari nilai CST dikali 31 itu dari total si produk ini. Oke. Nah, ini berlaku sampai bawah. Nah, rumus yang ada di sini itu pembedanya di mana untuk yang ini ada untuk di stasiun kedua. Ini pembedanya hanya ada di keterangan 4 ini. Keterangan 4 ini. Bentar nih, keterangannya di 4 ini karena dia ada 4 operator. Itu aja yang membedakan. Seterusnya sama 120-nya itu berdasarkan semua waktunya. Terus juga pembedanya di total produknya, pasti nanti setiap stasiun juga beda-beda. Udah itu aja. Nah, nanti ini kan kalau saya kan ada 2 stasiun, ada stasiun 1 dan stasiun 2. Nah, nanti setiap stasiunnya itu kalian buat 2 kondisi. Jadi di stasiun 1 ini ada kondisi 1 dan kondisi 2, kalian buat lagi di bawahnya. Terus juga nanti di stasiun 2-nya kalian buat juga nih kondisi 1 dan kondisi 2. Caranya juga masih sama. Jadi kenapa di sini ada kondisi 1 dan kondisi 2? Ini sebagai bentuk pembanding kalian nanti untuk di pengolahan dan di analisa kalian di laporan. Nah, bisa kalian lihat kalau misalnya untuk di stasiun 2 ini kan karena saya sudah contohkan untuk 2 stasiun, bisa kalian lihat pembedanya di WIP. Nah, berarti semakin baik kalau misalnya WIP-nya itu semakin kecil. Lebih baik kalau misalnya produk jadinya pun lebih banyak. Nah, kalian gimana sih caranya bisa bikin 2 kondisi nih? Nanti kalian bedain itu dari ini, dari si keterangan operator ini. Kan kalian bisa lihat untuk di stasiun 1 di sini operator 5-nya 2, operator 6-nya itu 1. Nah, di sini di kondisi 2 itu operator susunan operatornya yang berbeda. Dia operator 6 itu ada di mesin ke-8, sedangkan operator 5 itu ada di mesin 9. Jadi penentuan kalian mau naruh operator kalian 1, 2, 3, 4 ini mau di mesin berapapun, itu yang jadi acuan kalian buat bikin
kondisi kedua kalian tuh berbeda dengan kondisi satu. Ini nggak ada penentuannya ya, operator satu kalian cuma mau sampai 4 juga nggak apa-apa, operator 2-nya yang dilebihin juga nggak apa-apa, itu terserah kalian. Pembedanya kondisinya di situ. Dan mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa kalian tanyain juga sama pembimbing kelompok kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.